Selanjutnya kita akan melihat proyeksi ortogonal di ruang hasil kali dalam. Jika W subruang berdimensi hingga dari ruang hasil kali dalam V, maka setiap vektor U di V dapat dinyatakan dengan secara tunggal sebagai U sama dengan W1 plus W2. Anda masih ingat dulu kalau misalnya kita punya seperti ini U, dan kalau di sini kita bisa mencari di sini nanti namanya W1, dan nanti ini adalah vektor, ini vektor ya, vektor W2. Sehingga U itu adalah W1 tambah W2. Dan di mana W1 di W dan W2 itu adalah di W ortogonal. Jadi W itu ini W, ini adalah W ortogonal, di mana W1 dan W2 di sini adalah saling tegak lurus. Jadi ini tegak lurus. W1 disebut proyeksi ortogonal dari U pada W. Sementara W2 disebut proyeksi dari U pada W ortogonal. Biasanya ditandai dengan W1 sama dengan proyeksi U terhadap W. Dan W2 adalah proyeksi dari U terhadap W ortogonal. Teorema 634, misalkan W subruang berdimensi hingga dari ruang hasil kali dalam V. Jika V1, V2 sampai VR adalah basis ortogonal di W, maka dan U adalah vektor di V, maka proyeksi dari U terhadap W itu sama dengan seperti ini. Ini kita mirip dengan koordinat tadi ya, tapi di sini kita punya U, hasil kali dalam U V1, ini hasil kali dalam U V2, hasil kali dalam U VR, dan semua dibagi dengan panjangnya. Jika vektor ini adalah vektor yang ortogonal, basis yang ortogonal. Tetapi jika vektor ini adalah basis yang ortonormal dari W dan U vektor di V, maka proyeksi dari U terhadap W itu adalah seperti ini. Tidak perlu dibagi dengan panjangnya. Ini kan bedanya adalah di sini dibagi panjang. Kalau di sini tidak perlu karena basisnya ortonormal. Semua vektor panjangnya 1. Contoh, misalkan R3 ruang hasil kali dalam Euclid, dan misalkan W subruang yang direntang oleh vektor ortonormal V1 dan V2. Jadi ini subruang ya, hanya ada 2 vektornya. Proyeksi ortogonal dari U, yaitu 1, 1, 1 pada W, itu adalah proyeksi U terhadap W. Adalah hasil kali dalam ini, hasil kali dalam V1, dan hasil kali dalam ini V2. Mengapa? Karena V1 dan V2 ini adalah vektor yang saling ortonormal ya. Sehingga untuk mencari koordinatnya kita cukup mencari seperti ini, dan nanti didapat seperti ini ya, di sini, dan ini adalah koefisien dari vektor yang kedua, sehingga kita peroleh nanti vektornya seperti ini. Ini adalah proyeksi dari U ke W. Komponen U yang ortogonal ke W, untuk mendapatkannya ortogonal ke W, itu tentu saja kita bisa peroleh dengan mengurangkan U dengan proyeksi dari U terhadap W. Seperti tadi, kalau kita punya vektor, tadinya vektor seperti ini, kalau ini W1, ini W2, tentu saja W2 adalah, kalau ini V dikurang W1. Jadi nanti kita akan peroleh seperti ini. Interpretasi geometris dari proyeksi ortogonal, jika W adalah subruang berdimensi 1 dari ruang hasil kali dalam V, di mana span dari A, misalkan span dari A,
Jadi maksudnya nanti W itu punya basisnya adalah A, maka formula pada teorema sebelumnya hanya memiliki satu suku. Maka proyeksi W terhadap U adalah ini. Kasus khusus jika V adalah R3, kita dapat melihat dan hasil kali dalamnya adalah Euclid. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini, seperti pada gambar ini. Jadi ini adalah ruang W. Ruang W dan ini adalah U. Ketika U diproyeksi terhadap subruang W, jadi ini adalah proyeksi untuk subruang W, itu sebenarnya kombinasi dari proyeksi dari U terhadap V1, V2, V1 dan V2. Seperti ini. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa kita bisa punya basis yang ortogonal. Dan juga bisa ortonormal. Dan bisa juga sembarang. Sebelumnya kita lihat kalau kita sudah punya basis yang ortogonal, untuk memperoleh basis yang ortonormal tinggal setiap vektor dibagi dengan panjangnya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita punya basis sembarang, apa kita bisa menemukan basis yang ortonormal untuk berdasarkan basis yang awal ini? Atau pertanyaan lain, secara umum, jika kita punya sembarang ruang hasil kali dalam V, apakah kita selalu bisa menemukan basis S dari ruang hasil kali dalam ini yang terdiri dari V1, V2 sampai dimensinya Vn yang merupakan basis ortonormal. Apakah kita selalu bisa menemukan basis ini? Nanti jawabannya adalah selalu bisa. Cara menemukannya, memperolehnya adalah menggunakan proses Gram-Schmidt. Teorema 635, setiap ruang hasil kali dalam berdimensi tak nol memiliki basis ortonormal. Jadi selalu kita bisa mencari basis ortonormalnya. Misalkan, ini bukti teorema yang sebelumnya, misalkan W ruang hasil kali dalam tak nol berdimensi hingga, dan U1, U2, WR adalah basis dari W. Cukup ditunjukkan bahwa W memiliki basis yang ortogonal, yaitu V1, V2, sampai VR. Jadi kita mencari basis yang ortogonalnya untuk membuktikan teorema ini. Untuk mendapatkannya, pertama kita misalkan saja V1 sama dengan U1. Jadi tadi kita punya himpunan vektor V1, V2, sampai VR, dan kita ingin mencari U1, U2, sampai UR, dan kita mau mencari basis yang ortonormal yaitu V1, V2, sampai VR. Langkah pertama adalah kita misalkan V1 sama dengan U1. Seperti ini. Langkah 2, jika V2 yang ortogonal konstruksi V2 yang ortogonal terhadap V1 dengan menghitung komponen U2 yang ortogonal terhadap W1 yang direntang oleh V1. Jadi kita akan menggunakan teorema yang sebelumnya. Jadi sekarang kita menganggap karena tadi sudah ada V1, maka sementara basis dari W1 itu sama dengan V1. Jadi kita mengambil proyeksi dari U2 terhadap V1 seperti ini. Jadi ini U2, kita cari proyeksinya terhadap V1. Dan nanti kita akan peroleh proyeksinya sementara komponen U yang ortogonal terhadap ruang W1, karena proyeksi itu berarti ini nanti ada di W1 ya. Vektor ini hasil proyeksinya ada di W1. Sementara yang kita cari adalah yang ortogonal. Karena itu vektornya adalah V2 bentuk seperti ini. 3, tadi kita sudah punya, awalnya kita punya U1, U2, U, dan UR. Terus kita ingin mencari yang ortonormal V1, V2, sampai VR. Sebelumnya kita sudah punya W yang isinya adalah
V1 dan V2. Sekarang kita mengkonstruksi V3 supaya menambah di W. Ini yang ortogonal terhadap V1 dan V2 sekaligus dengan menghitung komponen dengan V1 dan V2 sekaligus. Caranya adalah menghitung komponen dari W3 yang ortogonal terhadap ruang W2. Jadi W2 tadi isinya basisnya adalah ini, sementara yang itu seperti ini. Ini adalah ilustrasinya. Jadi kita punya W2 seperti ini. Kita cari proyeksinya dan nanti kita cari juga komponen ortogonalnya. Dan nanti diperoleh V3 adalah seperti ini. Tadi awalnya kita punya basis U1, U2, sampai UR. Dan kita mencari basis yang ortonormal V1, V2, sampai VR. Kita sudah mencari sampai V3 tadi. Sekarang V4. Kita konstruksi V4 yang ortogonal dengan V1, V2, V3 sekaligus dengan menghitung W4 yang ortogonal terhadap W3 yang direntang oleh V1, V2 sampai V3. Jadi kita dengan cara yang sama nanti kita akan peroleh seperti ini. Kita lanjutkan proses ini hingga diperoleh V1 sampai VR yang menjadi basis ortogonal dari W. Untuk mendapatkan basis ortonormal cukup dibagi dengan dinormalisasi, dibagi dengan panjang masing-masing. Ini adalah ringkasan dari proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis sembarang U1, U2 sampai UR menjadi basis yang ortogonal V1, V2 sampai VR. Langkah pertama ini tadi, langkah kedua adalah seperti ini ketiga, dan ini adalah langkah keempat. Dan selanjutnya sampai kita memperoleh R vektor. Jika kita ingin mengubah basis ortogonal menjadi basis ortonormal, Q1 kita tinggal melakukan normalisasi terhadap vektor tersebut. Contoh menggunakan proses Gram-Schmidt, misalkan R3 dilengkapi hasil kali dalam Euclid, gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah vektor ini, jadi diberikan basisnya U1, U2, U3, yang ini tidak ortogonal dan juga ortonormal. Kita nanti mencari untuk menjadi basis ortogonal, kemudian nanti dibuat menjadi ortonormal. Untuk memperoleh basis yang ortogonal, maka pertama kita buat V1 sama dengan U1. Kita peroleh seperti ini. Kemudian V2 sama dengan seperti ini, dan nanti kita peroleh ini. Kemudian V3 seperti ini. Dan nanti di sini jadi ada karena sudah ada dua ya yang diperoleh, jadi ini ada dua komponen. Nanti kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. Sehingga basis yang ortogonal adalah V1, V2 sampai V3. Anda bisa tunjukkan bahwa ini adalah basis yang ortogonal. Untuk menghasilkan dari basis ortogonal menghasilkan basis yang ortonormal, kita mencari panjangnya setiap vektor. Kemudian nanti kita bagi setiap vektor dengan panjangnya. Ini. Sehingga kita sekarang sudah mempunyai basis yang ortogonal. Inilah akhir dari bab 63, yaitu teorema perluasan himpunan ortonormal ke basis ortonormal. Jika W, ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka setiap himpunan ortogonal dari vektor tak 0 di W dapat diperluas menjadi basis ortogonal. Dan himpunan ortonormal di W dapat diperluas menjadi basis ortonormal. Maksudnya apa? Jadi kalau kita misalnya tadinya punya ruang hasil kali dalam V, di sini ada sembarang himpunan subruang vektor W. Nah, kalau kita misalkan kita punya ini dimensinya misalnya 3. W dengan dimensi dari W sama dengan 3 misalnya. Terus kita punya di sini V1 dan V2 yang saling ortogonal. Maka pasti kita bisa menemukan satu
vektor lagi V3 yang ortogonal dengan V1 dan V2 supaya ini nanti V1, V2, V3 itu menjadi basis dari subruang W. Jadi ya, artinya kalau kita punya sembarang himpunan vektor yang ortogonal, himpunan itu selalu, kalau ortogonal kan tadi pasti bebas linear karena ada teoremanya, maka himpunan ini selalu bisa diperluas menjadi basis yang ortogonal dari subruang W.